Kegiatan pembalakan liar atau illegal logging menjadi ancaman bagi berlangsungnya ekosistem. Kejahatan yang marak terjadi di kawasan hutan ini sangat membahayakan fauna dan flora yang ada di dalamnya. Hal ini disebabkan karena hilangnya tutupan hutan atau yang biasa disebut dengan deforestasi. Pembalakan liar atau illegal logging tentu saja menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi laju deforestasi di suatu wilayah. Deforestasi atau hilangnya penutupan hutan itu akibat maraknya pembalakan liar yang terjadi di kawasan hutan hingga saat ini belum teratasi. Kegiatan pembalakan liar atau illegal logging oleh penjahat akan menghilangkan tutupan hutan tersebut dan tidak bertanggung jawab atas perubahan yang terjadi pada kawasan hutan tersebut. Terima kasih. Jadi yang telah dilakukan oleh Dinas Kota Provinsi Lampung dalam rangka penanganan kerusakan hutan akibat illegal logging ini antara lain meningkatkan jumlah patroli, kemudian lagi saat ini kita sudah ada tambahan sekitar 23 orang CPNS untuk Polhut, kemudian lagi tetap dengan melakukan kerjasama yaitu dengan melibatkan masyarakat karena masyarakat setempat merupakan ujung tombak dari pengamanan hutan itu sendiri sebenarnya. Jadi lebih diarahkan kepada Pam Swakarsa, jadi dengan melibatkan baik itu anggota HKM maupun dengan masyarakat-masyarakat sekitar kawasan hutan. Ke depan pun kita akan coba kita optimalisasi lagi terkait dengan kegiatan pengamanan hutan yang ada di Provinsi Lampung ini, baik itu terkait dengan illegal logging khususnya dan juga pada tindakan-tindakan kejahatan lainnya yang di bidang kehutanan. Mungkin kita semua butuh dukungan sebagaimana tadi dikatakan oleh Bapak Kepala Dinas, butuh dukungan dari masyarakat bahwa illegal logging ini dapat diperangi jika kita bisa bekerja sama. Kemudian lagi seperti yang mengambil tindakan-tindakan yang harus berani dari masyarakat karena kita sendiri akan dirugikan jika tidak melakukan tindakan tersebut. Seperti tadi dikatakan Pak Kadis bahwa dengan melakukan penangkapan jika kita ketemu ada yang melaksanakan illegal logging, tangkap tangan, silakan diserahkan baik ke Polhut ataupun kepada kepolisian. Itu jadi sangat membantu kami dalam pelaksanaan tugas. Jadi memang illegal logging ini sudah kejahatan yang sifatnya extraordinary, jadi memang harus kita bersatu padu baik antara aparat kemudian lagi masyarakat harus bersama-sama memeranginya. Demikian. Sadari bahwa illegal logging di Provinsi Lampung saat ini sedang cukup banyak terjadi, khususnya terhadap jenis kayu sonokeling. Ya. Walaupun tidak kami pungkiri ada terdapat aktivitas ilegal lain selain itu. Kami sudah lakukan berbagai upaya untuk menangani ini dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas patroli yang dilakukan baik oleh KPH, ya, para Polhut di KPH, maupun bekerjasama dengan teman-teman petani. Sekarang di sana kan sudah banyak sekali petani yang berizin dan mereka mempunyai kewajiban untuk juga melakukan perlindungan hutan. Jadi kami banyak dibantu oleh teman-teman petani yang tergabung dalam Pamhut Swakarsa. Ya, para Gapoktan ini memiliki Pamhut Swakarsa itu yang membantu kami untuk melakukan pelaporan terhadap kejadian ilegal. Dan ini sudah terjadi, ada banyak kasus yang kami bisa tindak lanjuti berdasarkan hasil laporan dari mereka. Jadi kalau jumlah kasusnya nanti mungkin bisa secara detail dilihat datanya, tapi ada banyak kasus yang memang sudah kami tangani sampai P21 dan kemudian vonis. Satu lagi ya Pak, tanggapan Bapak dengan adanya pendapat yang mengatakan bahwa ketentuan hukum illegal logging itu bersifat selektif. Ya. Pelaku ilegal itu tidak memilih. Ya. Pelaku ilegal itu penindakan hukum terhadap pelaku ilegal itu tidak bisa memilih. Aturannya berlaku terhadap semua pelaku. Jadi tidak ada itu istilah kami selektif melakukan tindakan terhadap pelaku ilegal. Akan tetapi memang kejadian-kejadian di lapangan ini yang tertangkapnya seperti itu. Ada terkadang kami hanya menangkap pelaku yang penebang saja. Ada kemudian kami hanya bisa menangkap
pelaku yang mengangkut saja. Nah, ini seperti mafia seperti mafia di mana jaringan itu terputus. Ketika kami melakukan penangkapan terhadap pelaku penebang, itu mencari informasi siapa yang mengangkut, siapa yang menyuruh itu tidak mungkin bisa dilakukan. Seringkali terputus memang informasinya, kemudian hanya akhirnya yang bisa kami tindak lanjuti adalah yang tertangkap tangan saja. Demikian juga kalau yang dilakukan penangkapan terhadap pelaku pengangkutannya, itu ke belakang putus, ke depan putus gitu. Itu memang menyulitkan, sehingga kemudian kami mencoba untuk mencari jalan bagaimana caranya supaya para pelaku yang di ujung ini, yang sebetulnya bos-bosnya yang bisa kami tangani. Itu ada satu kasus yang berhasil kami tangani hingga di ujungnya, berhasil ditangani dan sudah divonis ya, sudah divonis 5 tahun. Jadi tidak selektif, tidak bisa kita menyeleksi siapa pelaku yang akan ditindak, karena itu adalah hukum berlaku untuk semua. Gitu, ya. Terus dari 3 orang. Dari Lampung, Lucidia Sahrul SPN TV melaporkan.